Karena udah nggak punya duit lagi. Terus duit dijual itu Alphard 2005 dijual 2013 itu 250 juta kalau nggak salah. Dijual ditransfer ke istriku. Udah ditransfer ke istriku udah gitu. Seminggu kemudian duit saya mulai berkurang tuh sekitar 18 sampai 16 juta lah pokoknya. Nagilah ke istri. Bu, duit yang itu gimana sih Bu? Kemana gitu. Terus tiba-tiba si istriku tuh nggak ada, duitnya habis. Kamu tuh gini, dia selalu menganalogikannya gini, kamu di pesawat nggak kenal sama pilotnya, kamu tenang-tenang aja di dalam. Kamu naik kereta api, kamu nggak kenal sama masinis, kamu juga tenang. Naik taksi juga nggak kenal supirnya, kamu tenang-tenang. Tapi kamu hidup di dunia yang sudah diatur sama Allah, kamu masih risau, berarti kamu ada masalah. Astagfirullah. Kata gue, apa nih? Ini cerita sedikit ya. Iya, Kang. Ini udah pernah beberapa kali saya ceritakan di podcast juga. Oke, kalau Tahun gitu kita potong yang itu aja. Kalau boleh cerita yang di sana daripada mau 2010 itu aku udah mobil itu dijual-jualin kayak gitulah, udah hilang karena harus biaya. Sementara kehidupan saya sudah mulai banyak mengeluarkan biaya, tetapi kerjaan nggak ada. Maksudnya sangat sedikit dibandingkan dengan kehidupan yang harus saya tanggung. 2010 sampai 2013 sampai satu-satunya mobil saya yang jagoan lah waktu dulu mah. Karena kalau misalnya artis tuh harus pakai Alphard supaya harganya tuh kalau ngomong harga orang percaya gitu. Itu tuh harus saya jual. Karena udah nggak punya duit lagi. Duit saya tinggal 26 juta kalau nggak salah. Masih banyak di tabungan. Tahun berapa tapi kan 26 juta ya? 26 juta tapi kan banyak anak-anak aku masih kuliah, masih itu kan jadi permasalahan juga. Iya. Terus si mobil itu saya kasih tahu ke istri saya, ini harus dijual lah akhirnya, kata dijual ke saudaraku. Karena udah nggak punya duit lagi. Terus duit dijual itu Alphard 2005 dijual 2013 itu 250 juta kalau nggak salah. Dijual ditransfer ke istriku. Udah ditransfer ke istriku udah gitu. Seminggu kemudian duit saya mulai berkurang tuh sekitar 18 sampai 16 juta lah pokoknya. Nagilah ke istri. Bu, duit yang itu gimana sih Bu? Kemana gitu. Terus tiba-tiba si istriku tuh nggak ada, duitnya habis. Bayangin nggak? Dia cuma ngomong gini istriku itu. Sekarang sih kamu mendingan silaturahminya ditambah. Terus ibadahnya kamu juga ditambah seperti itu kayak gitu. Wah gila aku tuh. Ini gimana duit? Ini orang duit tinggal 18 juta. Kata gue gimana dengan kehidupan kamu tuh gini. Dia selalu menganalogikannya gini. Kamu di pesawat nggak kenal sama pilotnya. Kamu tenang-tenang aja di dalam. Kamu naik kereta api, kamu nggak kenal sama masinis, kamu juga tenang. Naik taksi juga nggak kenal supirnya, kamu tenang-tenang. Tapi kamu hidup di dunia yang sudah diatur sama Allah, kamu masih risau, berarti kamu ada masalah. Astagfirullah. Kata gue, apa nih? Iyalah. Ini apa nih kata gue? Ngapa nih orang? Ya udah, Kok tiba-tiba duit 18 juta jadi bijak. hilang. Masalahnya duitnya hilang. Hilang itu kenapa, Kang? Nah, gue tanya kan, lah kenapa? Jadi gini dia, duitnya tuh dikemanain Bu katanya. Ini si istriku cuma ngomong bilang, ini kita mumpung masih punya uang Pak. Ini uang semuanya saya daftarin jadi untuk haji. Lah hidup gue gini, ntar gimana kata gue. Kayak gitu, percayakan sama Allah. Allah yang akan menentukan kita jalannya seperti apa. Yakin gak kamu kata gue. Kalau aku yakin. Gue ragu-ragu juga ya sebenarnya. Tapi ngelihat istri gue yang begitu yakin, kata gue, yakin. Udah dengan pelukan seperti itu, di situ yang gue selalu bilang kata-kata yang ini original dari aku. Itu adalah namanya orgasme spiritual. Di mana kamu mendapatkan kenikmatan lebih daripada orgasme yang sebenarnya. Itu yang bener-bener lu darah tuh yang ke sini tuh smuter. Ketika lu jalan lu ngerasa terbang mengayang gitu. Anemia. Anemia kurang darah. Merusak momen. Ini yang jadi masalah. Gua kan nggak bisa KDRT ya. Ini yang harus terjadi bukan KDRT, tapi KD Raul.
Karena Kade dulu sama Anang. Iya, Sekarang Kade sama Raul. Iya. Ini Kade Raul nih. Kekerasan dalam ruang gaul nih. Mantap nih. Suka Lu banget jangan gua. ketawa-ketawa suka kesurupan ini Kang, lu santai. Lu kesurupan lu ya? Iya, dia suka kesurupan. Kalau hula Tapi kalau dia kesurupannya Kang, kalau Gua dia baca kesurupannya ayat kesurupan kursi. ini Kang. Jadi Oh, jangan. iya. Lanjut Kang, yang tadi seru tuh. Ya udah, jadi gini, udah dikasih tahu sama istriku, ini semuanya nih kita aja sebenarnya belum tentu bisa berangkat ke sana. Mungkin saja di pertengahan dalam kehidupan ini kita diambil sama Allah. Tapi yang penting kita sudah mendaftarkan diri menjadi haji seperti itu. Karena gue yakin ya udahlah, yakin seperti itu. Dan aku lepasin itu semuanya. Dan karena memang mungkin karena mental gue juga cemen, iman gue juga tipis gitu ya. Allah mungkin mengerti. Ya udahlah nanti ini mah. Akhirnya dalam waktu seminggu lah kalau nggak salah ditelepon lah sama teman-teman dari ILK itu. Masya Allah. Di awalnya cuma dikasih tahu aja gini, Kang bisa nggak jadi Pak satu jadi penulis, satu kali lagi jadi host katanya. Gue nggak nanya itu acara apa. Iya. Bisa. Orang kosong katanya. Pas Standby. begitu muncul di sana, ternyata pas di ini gue jadi host pertama, terus yang kedua, udah Kang jadi host aja lagi lah, nggak apa-apa. Baru dicobain itu. Itu dari mulai 1 minggu sekali, jadi sebulannya 4 kali, bulan kemudian tuh jadi 2 kali seminggu. Iya. Sampai stripping. Setiap hari ya Kang. Itu yang namanya si uang yang itu dalam waktu sekitar 10 bulan si uang Yang tadi mobil buat itu ya. udah digantikan, terus juga gue bisa benerin rumah, Masya gue bisa Allah. juga umroh Masya seperti Allah. itu. Jadi ketika kerelaan atau kepasrahan, keikhlasan kita itu kita lepaskan semuanya ya, Allah akan mengatur itu semuanya untuk kita. Insya Allah seperti itu hidupnya. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Bukan